Saudara, ini juga ada seorang anak muda ya dari kantornya ya, dan saya mendoakan ini kantor saya, saudara. Pada waktu itu kondisinya sedang tidak sadar, saudara. Tangannya diikat, semua diikat. Tidak sadar, saudara. Tapi seorang ibu dan kokonya setia mendoakan. Kalau kamu sembuh, kamu akan menjadi sehat dan normal. Secara medis kelihatan tidak mungkin. Bahkan saya mendoakan, aduh Tuhan, ini berat kondisinya. Tapi hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan mengubah seseorang yang kondisi yang berat ini, yang secara medis tidak bisa, menjadi sembuh dan sehat. Hari ini di tengah kita itu Niko, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, saudara, terima di depan. Ya, ini dia, saudara, ya, anak muda yang ganteng. Luar biasa, saudara, ya. Dulu waktu kita kunjungin, kondisinya sedang merontak-rontak karena jatuh kena otaknya. Tapi sekarang sudah menjadi seorang pemuda yang luar biasa dan selalu bersaksi. Puji Tuhan, hari ini saksinya di pagi, biasanya di sore. Ya, silakan sedikit bagaimana kondisi pertama kali waktu itu. Thank you Tante. Waktu itu sudah mendukung Niko dalam doa. Tapi sebelum saya bersaksi, saya ingin bicara bahwa Tuhan itu dahsyat. Miracles still happen. Kemarin soalnya saya habis check up lagi, ketemu sama dokter, dan dokter ngomong, you are okay, just leave it alone. Jadi maksudnya, ya semua itu sudah oke. Nggak secara medis, ya udah, nggak bisa diapa-apain. Puji Tuhan, saya juga sudah bisa kerja, saya juga bisa bantu papi mami, juga ada koko. Saya bersyukur bahwa Tuhan itu tetap memilih kita. Semua kita ini sudah punya jalur hidupnya. Dan saya bersyukur saya punya keluarga yang terus mengasihi saya, terus mensupport saya. Saya juga percaya Tuhan memberikan mujizat bagi saudara Luther. Tuhan juga ngasih mujizat ke saya. Saya waktu itu juga di titik nol. Kejadiannya 2 tahun yang lalu. Waktu itu terjadi di 15 Februari 2012. Ya, sehari sesudah Valentine's Day. Waktu itu saya jatuh dari lantai 2. Saya lagi belajar kerja dengan Koko. Itu ada Koko saya di belakang. Saya lagi belajar kerja sama Koko. Saya dulu lulusannya saya ambil accounting. Saya lagi nerangin Koko tentang accounting. Balance sheet itu seperti ini, profit and loss kayak gini. Tiba-tiba saya waktu itu senderan di kaca. Nah, di lantai 2, tidak tahu kenapa tiba-tiba kacanya pecah. Saya berani bersandar karena selama ini di kaca itu tidak ada apa-apa. Di perusahaan sudah 30 tahun, oke. Saya waktu bersandar, waktu menjelaskan, tiba-tiba pecah jatuh dari lantai 2. Ketinggiannya kalau nggak salah 5,5 meter. Langsung kena di kepala saya. Nah, terus saya langsung dibawa ke ICU di Surabaya. Singkat cerita, mami saya juga berdoa bergumul sampai akhirnya bisa dibawa ke Tantokseng. Nah, di Tantokseng itu cerita yang saya dengar dari kedua orang tua dan juga koko saya, dokternya berkata bahwa Niko is lucky boy, Niko is a miracle boy. Saya percaya Tuhan yang sudah berkarya. Karena otak saya waktu itu rusak. Di sebelah kanan sini ada yang rusak. Nah, otak yang rusak sudah nggak usah diperbaiki lagi. Akhirnya otak yang rusak itu diambil. Tapi puji Tuhan, hari ini malah saya merasa kayak bisa kayak tuh fresh every day gitu loh. Benar. Dan banyak mujizat dari yang awal saya waktu itu di Tantokseng. Saya harus dibawa ke rehab centernya di Ang Mo Kio. Waktu saya pertama kali sadar, saya tuh nggak bisa jalan. Terus ya dokter selalu pasti ngasih planningnya yang terburuk. Kejadian yang pasti terburuk gimana. Waktu itu bicara dengan mami saya, kalau Niko tidak bisa jalan, nanti Niko dikasih nggak tahu lah yang robotik atau apa gitu. Aduh, saya nggak ngerti. Puji Tuhan, hari kedua waktu saya disuruh jalan, saya dikasih bola. Wih, malah saya bisa kayak main futsal di situ. Kayak giring-giring cepet gitu. Wih, Tuhan itu dahsyat. Nggak hanya itu, saya juga setengah tahun sesudah saya mulai sadar, itu Agustus juga tanggal 17 Agustus, tapi 2012. Saya tes IQ-nya di sini, di yang Ang Mo Kio itu. Aduh, saya cuma bergumul, Tuhan Yesus, tolong Niko. Niko nggak tahu. Karena tes IQ di setiap negara itu pasti lain. Nah, yang saya tahu selama ini tes IQ hanya di Indonesia. Nah, akhirnya di tes IQ di Singapura selama 4 jam non-stop, cuman 15 menit untuk istirahat. Saya bersyukur sama Tuhan, hasilnya dahsyat. Tuhan memberi saya malah superior IQ-nya.
Padahal dulu seingat saya waktu saya kuliah, saya hanya dikasih Tuhan itu high average. Dan malah kayak gini, malah sama Tuhan di reset, di reinstall, semuanya malah diperbarui. Ya. Dan kalau ngomongin itu dahsyat banget. Terus nggak hanya itu, 1 tahun berikutnya, saya juga mulai diizinkan untuk latihan nyetir. Nah, saya juga komitmen sama Tuhan. Karena tesnya tuh harus di sini, ya di tempat terlihat senternya itu. Saya komitmen sama Tuhan. Tuhan, Niko hanya berserah sama Tuhan. Karena mujizat sudah Niko alami semuanya. Mulai dari sampai harus istilahnya softwarenya harus di reboot, di reinstall, juga untuk hardware semuanya ini. Tuhan, banyak mujizat yang sudah Niko terima semuanya ini. Untuk Niko latihan nyetir, tes nyetir di sini, Niko komitmen Tuhan yang akan berkarya. Niko tidak akan curi-curi nyetir gitu loh. Di Indonesia, Niko nggak mau curi-curi nyetir. Nggak, kalau harus di sini terjadilah sesuai keadaannya Tuhan. Tuhan, tolong. Ya saya juga ngomong sama papi, mami, sama koko, tetap disupport. Ya sudah. Tahun lalu, waktu itu juga di Agustus lagi latihan nyetir ya, karena sudah tepat 1 tahun sudah tes IQ. Saya nyetir harusnya 1 jam, 20 menit saya sudah kembali. 20 menit sudah kembali. Nah saya juga nggak ngerti kenapa kok 20 menit sudah suruh kembali. Saya tuh nggak pernah nyetir di Singapura. Jadi saya gini sudah, Tuhan, Niko berserah sama Tuhan. Waktu terapisnya datang, mami sama koko sudah kaget. Loh, masa 1 jam 20 menit sudah kembali? Niko ada problem ini. Nah, terapis kan sudah bisa baca mimik wajah ya. Terapisnya ngomong, calm down, slow down, Niko is fine. Puji Tuhan. Kan kalau tes nyetir pasti ada kayak checklistnya, semuanya lulus. Malah saya tidak hanya untuk right handed, tapi juga left handed juga bisa. 20 menit saya sudah dinyatakan lulus. Dan akhirnya mereka semua ngomong bahwa ini nggak pernah terjadi di Niko, baru terjadi awal di Niko. Bahkan ada yang sudah ngalamin kejadian kayak Niko, sampai sekarang belum ada progres yang kayak Niko. Dan juga nggak hanya itu, sampai terapisnya, dokternya tanya, Niko ini dikasih obat apa? Waktu itu ya mami sama koko jawab, cuma dikasih firman, dikasih doa. Tuhan memang dahsyat. Mujizat itu terus terjadi. Sampai kemarin pun terakhir saya check up, di CT scan, dilihat untuk bagian kepalanya, cairan, semuanya. Seharusnya dengan kondisi kayak saya ini, harusnya saya ini pusing, harusnya memory loss, pokoknya tidak balance, sudah jalannya miring atau apapun itu. Dokternya itu juga kemarin ngomong sendiri, habis di CT scan itu dilihat CT scan-nya, oh harusnya ini kayak gitu. Tapi saya percaya mujizat tetap terjadi. Miracle still happen. Jadi yang bilangnya mungkin kesaksian saya ini masih banyak yang luput-luput gitu ya, banyak yang lepas-lepas. Tapi saya cuma pesennya, saya percaya bahwa Tuhan sudah memberikan mujizat bagi saya, bagi saudara Luther. Mujizat itu pasti akan terjadi bagi kita semua. Oke, sekian, terima kasih. Haleluya. Luar biasa.